Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal OSN untuk IPA SMP tahun 2016, khususnya materi yang fisikanya, karena kebetulan saya adalah guru fisika. Nah, kemudian untuk sub materi yang saya akan bahas itu adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu submateri zat dan kalor. Karena materi zat dan kalor ini dia termasuk ke dalam silabus untuk KSN IPA SMP tahun 2021. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Nah, kemudian apabila adik-adik ada hal yang ingin ditanyakan, baik itu materi maupun soal maupun penjelasan yang udah saya kasih, adik-adik bisa tulis saja di kolom komentar atau bisa join ke grup Telegram kita. Nah, saya akan tulis linknya di kolom deskripsi. Kemudian saya juga ada channel yang khusus membahas soal dari KSN ini sendiri. Itu juga ada channelnya, nanti akan saya tulis di di kolom deskripsi. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja bahas soal yang nomor 10. 100 gram air dipanaskan selama 20 detik. Nah, berarti 100 gram itu adalah massa. Nah, massa dilambangkan dengan M. Kemudian waktu itu dia dilambangkan dengan T. Kemudian disebutkan lagi dalam soal bahwasanya ada daya yang besarnya adalah 210 watt. Daya itu dia dilambangkan dengan W. Dengan P ya. W ini adalah watt. Kemudian temperatur awal dari air itu adalah 25 derajat Celcius. Berarti ini adalah T1-nya. Jika koefisien panas 0,7 dan kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, maka temperatur akhirnya adalah, nah di sini kita diminta untuk menentukan temperatur akhir atau T2-nya. Nah, untuk menghitung dari T2 kita gunakan rumus dari kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T, di mana delta T atau perubahan suhu adalah T2 dikurang T1. Nah, karena kita nggak tahu nih berapa nilai dari Q, berarti kita harus hitung dulu. Nah, untuk menghitung Q-nya, di sini kita kalikan antara daya dengan koefisien pemanasnya tadi. Berarti 210 dikali dengan 0,7. Kemudian karena di soal disebutkan bahwasanya mesin pemanasnya itu digunakan selama 20 sekon atau 20 detik, berarti kita kalikan juga dengan 20. Nah, sehingga setelah kita kaliin diperoleh hasil 2940 Joule. Kemudian Q yang ini kita masukinlah ke sini. Kemudian kita juga masukin nilai M-nya, nilai C, dan nilai T1. Selanjutnya tinggal kita bagi aja antara 705,6 dengan 100. Jadi 705,6 itu kita bagi dengan 100. Dapatnya adalah 7,056. Caranya gampang sih adik-adik. Nggak perlu pakai kalkulator karena dia kan 705,6. Nah, kalau dia dibagi 100, berarti dia dibagi dengan jumlah nolnya. Karena 100 itu nolnya ada 2, maka komanya ini kita geser ke kiri sebanyak 2 kali. Karena dia dibagi ya. Nah, berarti jadinya 1, 2 kan. Jadinya adalah 7,056. Kalau dia dibagi dengan 1000, berarti komanya bergeser 3 kali. Karena 1000 itu nolnya ada 3. Oke, paham ya? Nah, sehingga yang di ruas kanan itu tinggal 1 dikali dalam kurung T2 dikurang 25. Nah, tentu aja dapatnya adalah T2 dikurang 25 kan? Nah, 25-nya ini negatif 25, kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya adalah 7,056 ditambah 25. Sama dengan T2, sehingga diperoleh T2 sebesar 32,056 Celcius. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Cairan sebanyak 50 gram dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Menyerap kalor sebanyak yang diperlukan untuk memanaskan 100 gram air dari suhu 20 sampai 40. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka kalori jenis cairan tersebut adalah. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini sudah ada data diketahuinya, di mana M itu adalah untuk massa, T1 untuk suhu awal, dan T2 adalah suhu akhir, sementara C kecil itu adalah kalori jenis. Nah, di sini
kita gunakan A untuk indeks dari air, sementara C itu adalah untuk cairan ya. Jadi untuk membedakan antara cairan dengan airnya. Nah, di sini untuk menghitung berapa kalori jenis dari cairan atau CC, kita gunakan persamaan Q sama dengan MC delta T atau QC sama dengan MC CC delta TC. Karena kita nggak tahu berapa nilai QC-nya, kita harus hitung dulu. Nah, di soal disebutkan ya bahwasanya cairan sebanyak 50 gram dipanaskan dari bla bla sampai bla bla menyerap kalori sebanyak yang diperlukan untuk memanaskan air sebanyak 100 gram. Nah, artinya adalah kalori yang dihasilkan dari cairan atau QC itu sama dengan kalori untuk memanaskan si airnya, ya enggak? Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya QC itu sama dengan QA. Nah, sehingga di sini kita bisa menghitung nilai QC-nya dengan menghitung nilai QA. Untuk menghitung nilai QA, kita gunakan persamaan MC delta T atau MA CA dikali delta TA. Kemudian tinggal kita masukin aja nilai MA-nya, CA, dan delta TA, di mana delta TA itu adalah T2 dikurang T1, berarti 40 dikurang dengan 20, dapatnya adalah 20 derajat Celcius. Setelahnya tinggal kita hitung aja dan diperoleh hasil 2000 Joule. Nah, 2000 Joule ini kita masukinlah ke sini. Sehingga diperoleh 2000 sama dengan ya, masukin MC-nya 50, kemudian delta TC berarti 50 dikurang 25, hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian tinggal kita hitung aja. Nah, di sini saya membagi antara 2000 dengan 50. Diperoleh hasil 40. Kemudian tinggallah CC dikali 25. Nah, CC-nya berarti 40 dibagi dengan 25. Hasilnya adalah 1,6 kalori per gram derajat Celcius. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Dua buah batang identik disambungkan secara seri. Titik sambung kedua batang dipanaskan. Jika beda temperatur antara ujung bebas batang pertama dan titik sambung adalah 10 derajat Celcius, maka beda temperatur antara ujung bebas batang pertama dan ujung bebas batang kedua adalah, nah di sini untuk menyelesaikan soal yang membahas mengenai dua buah batang yang disambungkan, kita gunakan persamaan H sama dengan KA delta T per L, di mana H adalah laju aliran, K adalah koefisien bahan, A luas penampang, delta T perubahan suhu, dan L adalah panjang dari batangnya itu sendiri. Nah, kemudian karena di soal disebutkan bahwasanya dua buah batang itu identik, berarti dia memiliki K, A, dan L yang sama. Nah, karena K dan L-nya sama, maka laju aliran itu dia hanya bergantung terhadap perubahan suhu atau delta T. Sehingga H sama dengan delta T. Kemudian di soal disebutkan bahwasanya beda suhu antara ujung bebas batang yang pertama dengan suhu sambungan atau bagian batang yang disambung itu adalah 10 derajat Celcius atau delta T1 sama dengan 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapa perbedaan temperatur antara ujung bebas batang pertama dengan ujung bebas batang kedua. Nah, berarti sebelum kita menentukan berapa perbedaan antara T1 dan T2, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa delta T2-nya. Untuk menghitung berapa delta T2-nya, kita gunakan persamaan H1 sama dengan H2. Karena H sama dengan delta T, sehingga delta T1 sama dengan delta T2. Kita masukin delta T1-nya sebesar 10, sehingga diperoleh delta T2-nya adalah 10. Nah, kalau di sini dia perbedaan suhunya 10, berarti yang di sini juga 10 kan? Nah, artinya tidak ada perbedaan ya antara T2 dengan T1. Atau dapat dikatakan nilainya adalah 0 derajat Celcius. Berarti jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekian video pada kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.